Janda mengambil celana panjang merah dan melemparkannya ke bawah. Tak disangka, itu tepat menutupi kepala lelaki. Tanpa disadari, janda memang sengaja melakukannya. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian lelaki. Dengan cara ini, dia bisa menikah dengan lelaki ini dengan lancar. Jika lelaki itu tidak bisa dihadapi, apakah dia tidak bisa menghindar? Maka dia segera berlari dengan cepat. Dia berlari, dia mengejar, tidak ada jalan untuk melarikan diri. Untungnya, lelaki itu kembali ke rumah dan menutup pintu. Kemudian dia segera menelepon anak laki-lakinya dan mengatakan bahwa dia akan pergi ke kota. Ternyata janda itu menemukan bahwa lelaki itu adalah seorang miliarder yang menyembunyikan identitasnya. Namun, anak laki-laki yang tidak tahu apa-apa tentang ini justru untuk ayahnya. Mengatur pekerjaan mengangkat batu bata di kota. Pada hari itu, pemuda itu datang mengenakan pakaian pernikahan untuk memberitahu ayahnya bahwa dia akan segera menikah. Calon pasangannya adalah putri dari grup keluarga Song. Mengingat status ayahnya sebagai pekerja migran, jadi dia tidak mengundang ayahnya untuk menghadiri pernikahan. Anggap saja ini demi masa depanku. Sementara itu, sabarlah dulu. Anak, saya akan jujur padamu. Bahkan jika kamu memindahkanku, itu adalah bangun pagi-pagi sekali. Pindah, baiklah. Saat lelaki itu bersiap untuk mengungkapkan identitasnya kepada anaknya, dia justru terputus oleh sebuah telepon. Di ujung telepon, seseorang mendesak pemuda itu mengapa dia belum tiba. Pemuda menyatakan bahwa dia akan segera tiba. Kemudian dia menutup telepon tanpa sempat menjelaskan kepada ayahnya. Dia pun segera pergi dengan terburu-buru. Setelah pemuda itu pergi, lelaki itu menelepon bawahannya. Dia meminta agar disiapkan sebuah hadiah besar. Dia berencana untuk mengungkapkan identitasnya di pesta pernikahan anaknya. Mengungkapkan identitasnya untuk memberi kejutan kepada anak laki-lakinya. Namun, ketika dia baru saja masuk ke lokasi pesta, dia melihat anaknya dipersulit oleh mertua. Mereka ingin putrinya turun dari mobil. Apakah hadiah untuk turun sudah siap? Tidak, tidak. Itu adalah mahar lebih dari 1 juta. Itu adalah mobil dan rumah senilai puluhan juta. Bukankah semuanya sudah dibayar? Mengapa hadiah untuk turun masih harus dibayar? Ibu mertua dengan indah menyebutnya sebagai ujian untuk menguji ketulusan pemuda itu, agar tidak menyulitkan anaknya. Lelaki itu menyatakan bahwa karena mereka memiliki hadiah untuk turun, kita harus menghormati aturan ini. Kemudian dia mengeluarkan dompetnya untuk membayar hadiah turun. Namun, pada saat itu, ibu mertua malah mengejek dan berkata, "Kamu, pekerja migran, bisa punya uang berapa? Hadiah untuk turun tertera harganya 18.000. Jika tidak bisa mengeluarkan uang, jangan harap bisa menikahi putriku." Pemuda itu tidak punya pilihan selain mengeluarkan tabungan terakhirnya dan memberikannya kepada ibu mertua. Akhirnya pengantin perempuan muncul dengan gemilang. Saat bibi keempat mengumumkan kedua pengantin baru, saat memberi hormat kepada orang tua, ibu mertua mulai berulah lagi, mengklaim bahwa lelaki belum memberikan hadiah pertemuan. Sebelum bertemu orang tua, harus memberikan hadiah pertemuan. Ini adalah aturannya. Setelah kata-kata itu keluar, pemuda langsung mendesak untuk menyatakan, "Bukankah tadi sudah memberikan uang? Ini adalah 2 hal besar. Yang kamu berikan tadi adalah hadiah turun mobil. Sekarang ini adalah hadiah pertemuan. Bahkan